pembelajaran kampus Unika Santo Paulus Rute. Ibu mohon kerjasamanya adik-adik ya. Ya, Bu. Oke, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Oke, bahasa ini hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Oke, adik-adik, banyak cara untuk menunjukkan rasa bangga dan cinta tanah air. Salah satunya dengan melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, coba adik-adik ada yang tahu apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Ada yang tahu? Oke, Egi coba Egi dulu. Kalau hak kita adalah hak untuk memperoleh keadilan. Oke, dari Kekari? Hak asasi, Ibu. Hak asasi. Ada yang lain? Hak mengeluarkan pendapat. Hak untuk mengeluarkan pendapat. Oke, jawaban dari adik-adik semua sudah tepat ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak itu segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Oke, coba sebutkan salah satu contoh tadi dari kewajiban. Kewajiban membayar pajak, Ibu. Kewajiban membayar pajak. Oke, ada yang lain? Membayar uang sekolah. Bayar SPP, uang sekolah ya. Oke, kewajiban kita sebagai warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum dan peraturan pemerintahan. Artinya, kita harus menaati setiap peraturan yang ada di Indonesia. Coba sebutkan contoh peraturan apa saja yang ada di Indonesia yang adik-adik ketahui. Saya dulu lalu lintas. Oke, peraturan lalu lintas. Ada yang lain? Ya, Ibu. Warga negara Indonesia harus memiliki KTP. Oke, harus memiliki KTP ya. Ibu berikan salah satu contoh kewajiban ya. KTP. Jadi KTP, iya, karena kewajiban kita membuat KTP itu di umur 17 tahun ya adik-adik. Ya, Ibu. Adik-adik semuanya ini rata-rata umur berapa? 13 tahun. 8 tahun. Saya sudah 15 tahun. Oh ya, tunggu umur 17 tahun baru bikin KTP. Wih, tua sekali. SD kelas apa ini? Saya bersama tahun. Saya bukan kelas Itu 4 aku tadi. dari mama yang bisa umur aku. Oke adik-adik, dengar sini ya. Yang pertama tadi, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Artinya kita harus menaati setiap peraturan yang ada di Indonesia. Contohnya saat di lalu lintas kita harus menaati peraturan lalu lintas. Seperti apa peraturan lalu lintas? Lampu merah privasi. Oke, kalau lampu merah kita harus berhenti. Ibu, Berkendara menggunakan helm dan wajib memiliki SIM. Oke, kita Ada apa ini? Ada lampu merah ini. tidak, itu kalau pejalan kaki itu ada trotoar ya. Kita jalan di situ. Kalau
negara, ya negara Ibu, Indonesia. boleh aku Ecap? Ecap coba duduk di samping Ayu di depan. Ecap, dengan Ibu di depan Ecap. Ecap Ibu Rema. Oke. Contoh dari kegiatan membayar pajak, pajak apa saja yang kalian ketahui? Tanah. Kendaraan dan bangunan ya. Pajak itu merupakan kewajiban kita untuk membayar kepada negara ya. Jadi Karena kita sudah memperoleh apa ini dari Indai. oke, dengar sini adik-adik. Yang berikutnya adalah mengikuti pendidikan dasar. Ada yang tahu apa artinya mengikuti pendidikan dasar? Sekolah Oke, mengikuti pendidikan dasar artinya setiap anak di Indonesia wajib belajar selama 12 tahun yang dibiayai oleh pemerintah. Iya ya, soal kulit apa? Kenapa tadi? tahun Ibu umur 1 tahun. Kalau TK PAUD bukan 1 tahun dibiayai 5 tahunnya. Umur 3 coba dibaca. Halo. Hai. Adik coba dengar sini dulu ya. Yang berikutnya, apa tadi contoh dari mengikuti pendidikan dasar? Apa artinya mengikuti pendidikan dasar? Wajib sekolah sama 12 tahun. Oke, yang berikutnya adik-adik, hak sebagai warga negara. Ibu, tadi 19 tahun sekolah apa saja? Apa maksudnya? Sekolah 12 tahun dimulai dari SD kelas 1 sampai dengan SMA kelas 12. Ibu ini bantu. Ini jangan disekolah segitu ya. Kenapa Ezer? Kalau kok ya bagi tidak sekolah. PAUD itu sekolah, tapi itu lebih ke taman bermain anak-anak ya. Iya, Ibu ya di dalam tema PAUD. Dengan sini sudah. Tadi Hak sebagai siswa sudah Egi, dan ikut Egi. Iya, nah sekali Ibu. Ibu kok bawa kami Ibu kan? Hak sebagai warga negara. Oke, apa hak kita sebagai warga negara? Tidak. Hakim. saya ibu. Hak keluarga berapa? Misalnya Oke, hak untuk sekolah. hak untuk sekolah. Ayo lagi, saya hak dapat ilmu. Hak untuk dapat ilmu ya. Hak untuk belajar. Hak untuk belajar. Hak untuk hidup. Oke, yang pertama itu adalah hak menikmati persamaan, kedudukan dan kesetaraan. Artinya, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. Oke, ada yang bisa sebutkan contohnya? Memiliki kedudukan yang sama tanpa harus dibeda-bedakan. Misalnya begini, Egi orang Bali, misalnya begitu. Terus Ezer orang Manggarai. Terus orang Jepang. Kenapa bahasa Jepang? Salah. Oke, yang kedua adik-adik, hak untuk menikmati hidup yang layak. Artinya setiap orang memiliki kehidupan layak dengan kebutuhan yang terpenuhi. Cara yang dilakukan agar kebutuhan terpenuhi dengan apa? Bekerja. Oke, tepat sekali ya. Cara yang dilakukan untuk kebutuhan hidup kita terpenuhi yaitu dengan bekerja. Di sini ada yang bisa bekerja? Bisa. Apa sudah begitu baik? Itu baik ya. Itu merupakan tugas membantu orang tua. Kedua, muridnya datang. Iya, dan bisa juga dapat uang ya. Apa? Yang itu bagus untuk cara untuk menghabiskan beras. Ya Ibu. Oke, buat Coba ibu bawa
Saksi, oke. Eca, saling budaya. Oke. Ada yang suka saya. Oh ya, minta. Coba Eni tadi apa? Oh, ya yang ketiga ya ikut serta dalam kegiatan itu ya ayo kita coba dari sini sudah. Ibu tos, ibu. Ini Enggak, tidak kita mau istirahat sudah. Dengan makanya dengar sini dulu lagi beberapa yang materi yang ibu mau sampaikan ini sudah. Kenapa saya? Oke, mengembangkan kebudayaan artinya kesenian dan kebudayaan suatu daerah harus dikembangkan dengan segala kreativitas agar budaya tersebut tetap lestari. Contohnya dengan mengadakan festival kebudayaan. Ada yang pernah pergi nonton festival kebudayaan? Seperti kebudayaan kita Manggarai apa? Apa dia? Saksi itu. Oke, ya dan lain-lainnya adik-adik. Yang terakhir adalah menikmati kekayaan alam. Rikus, dengar sini dulu Rikus. Ya itu ya, dengar sini dulu. Yang terakhir adalah menikmati kekayaan alam. Ada yang tahu apa artinya menikmati kekayaan alam? Ada yang bisa tidak ibu? Apa aja? Piknik Egi? Tidak tahu. Oke, Eca, apa? Oke, menikmati kekayaan alam. Dengar sini dulu ya. Menikmati kekayaan alam artinya kekayaan alam dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat. Contohnya sumber daya alam yang ada dari Sabang sampai Merauke harus dimanfaatkan dengan baik. Oke adik-adik sampai di sini adik-adik sudah paham? Oke, ibu kasih tugas ya adik-adik. Tolong kalian cetak. Itu namanya sekolah ya. Dia Nah, itu